kali ini akan saya pergunakan untuk menjawab beberapa pertanyaan seputar pengetahuan tentang laptop. Pertanyaan yang pertama, mengapakah kinerja mikroprosesor untuk laptop dirancang lebih rendah dari versi desktopnya? Pertanyaan yang kedua, bagaimanakah cara mengetahui laptop yang efisien energi? Dan pertanyaan yang ketiga, mengapa ketahanan baterai laptop tidak konstan? Kadang hanya 90 menit, kadang bisa lebih, misalnya mencapai hingga 150 menit. Saya jawab pertanyaan yang pertama. Perhatikan pada layar Anda, terdapat sebuah contoh komputer versi desktop yang telah saya buka tutup sampingnya sehingga terlihat komponen-komponen yang terakit di dalamnya. Komponen-komponen ini akan segera panas beberapa saat setelah komputer ini dinyalakan. Komponen yang paling banyak mengeluarkan panas adalah mikroprosesornya. Panas yang dikeluarkan oleh komponen-komponen ini segera dibuang atau disebarkan ke udara yang ada di sekitarnya. Itulah sebabnya panas yang ada dalam casing ini harus segera dibuang keluar casing. Seperti terlihat pada layar Anda, pada casing tersebut pada bagian belakang terdapat ventilasi. Dan pada beberapa jenis casing terdapat pula ventilasi tambahan seperti yang terlihat pada layar Anda. Kadangkala pada ventilasi ini dipasangkan sebuah kipas yang bertujuan untuk lebih memperlancar sirkulasi udara tadi. Apabila panas yang terdapat di dalam casing ini tidak segera terbuang keluar, akan dapat mengganggu fungsi dari komponen-komponen komputer yang ada di dalamnya, sekaligus dapat merusak komponen-komponen ini, yakni umur pakai dari komponen ini dapat berkurang. Sebagai bandingannya, berikut ini saya tampilkan sebuah komputer laptop. Komputer laptop ini akan saya lepaskan satu persatu bagian-bagiannya. Saya lepaskan dulu layarnya dan saya buka tutup casing sebelah atasnya. Terlihat di sini komponen-komponen yang terakit di dalam laptop tersebut. Komponen-komponen ini saling berdekatan satu dengan lainnya dan padat sekali, seakan-akan hampir tidak ada celah di antaranya. Andaikan saja mikroprosesor tipe desktop ini dipasangkan pada laptop ini, maka panas yang dikeluarkan oleh mikroprosesor tadi tidak akan cepat terbuang keluar casing laptopnya, karena sirkulasi udara di dalam laptop ini tidak sebagus sirkulasi udara pada casing versi desktopnya. Dan panas yang terkumpul di dalam laptop ini dapat mengganggu dan merusakkan komponen yang ada. Itulah sebabnya perusahaan produsen mikroprosesor untuk laptop selalu mendesain mikroprosesor baru yang mengeluarkan panas yang rendah. Terdapat beberapa cara untuk membuat mikroprosesor yang menghasilkan panas yang rendah. Salah satu di antaranya dan yang sering digunakan oleh para produsen mikroprosesor adalah mengurangi fitur dari mikroprosesor tersebut. Misalnya saja mengurangi clock speed-nya, mengurangi besar FSB-nya, mengurangi kapasitas dari case memorinya. Dengan pengurangan fitur-fitur tadi, maka kebutuhan daya mikroprosesor menjadi rendah. Secara otomatis panas yang dikeluarkan oleh mikroprosesor menjadi berkurang. Dengan demikian keselamatan dari laptop itu bisa terpelihara. Sebagai efeknya atau sebagai akibatnya, akibat pengurangan fitur tadi, maka kinerja mikroprosesor laptop ini
menjadi lebih rendah dibandingkan versi desktopnya? Inilah jawaban dari pertanyaan yang pertama. Sebagai informasi tambahan, setiap produsen mikroprosesor biasanya memasukkan fitur-fitur teknologi tertentu ke dalam mikroprosesor untuk laptop tersebut. Fitur teknologi tersebut berfungsi untuk penghematan daya. Sebagai contohnya, Intel memasukkan fitur teknologi ACE atau Enhanced Intel Speed Step ke dalam mikroprosesor laptopnya. Teknologi tersebut bekerja sebagai berikut. Apabila mikroprosesor mendapatkan beban yang tinggi, maka dia akan bekerja menggunakan clock speed normalnya, sehingga daya yang dibutuhkan juga tinggi. Pada saat mendapatkan beban yang ringan, maka teknologi tadi langsung menurunkan kecepatan mikroprosesornya, sehingga daya yang digunakan juga menjadi menurun dan dapat menghemat cadangan listrik yang ada pada baterai. Jadi di sini besarnya daya yang digunakan disesuaikan dengan beban kerjanya. Pertanyaan yang kedua adalah bagaimana cara mengetahui laptop yang hemat energi? Perlu saudara ketahui bahwa mikroprosesor mobile yang biasa digunakan untuk laptop itu ada beberapa versi, yaitu versi standar voltage, versi medium voltage, versi low voltage, dan versi ultra low voltage. Masing-masing versi ini memerlukan daya yang berbeda-beda. Yang terendah adalah yang ultra low voltage atau versi yang low voltage. Biasanya pada mikroprosesor yang versi standar voltage ditandai dengan kode huruf T di depan kode angka dari nama mikroprosesornya. Sebagai contohnya, Core 2 Duo T9550. Maka mikroprosesor ini pasti memiliki atau membutuhkan daya kurang lebih antara 30 sampai 39. Sedangkan mikroprosesor yang di depan kode angkanya ditandai dengan huruf P, misalnya Core 2 Duo P7450, maka mikroprosesor tersebut pasti membutuhkan daya pada kisaran 20 hingga 29 watt. Sedangkan yang versi low voltage biasanya ditandai dengan kode huruf L di depan kode angkanya, misalnya Core 2 Duo L7400. Mikroprosesor versi low voltage ini membutuhkan daya antara 12 watt hingga 19 watt. Dan yang ultra low voltage biasanya ditandai dengan kode huruf U di depan kode angka nama prosesor tersebut, misalnya Core 2 Duo U7600 atau Core 2 Duo SU9600. Kebutuhan dayanya 11,9 watt atau kurang dari nilai ini. Kemudian pertanyaannya, bagaimana untuk mengetahui prosesor ini? Anda bisa menggunakan bantuan software. Terdapat beberapa software tertentu, misalnya Sysoft Sandra atau AIDA 64 dan lain sebagainya, di mana software ini dapat digunakan untuk memeriksa mikroprosesor yang ada di dalam laptop. Jika mikroprosesor tersebut memiliki kode-kode semacam ini, maka Anda dapat mengetahui dia jenis ultra low voltage, low voltage, atau medium voltage, atau standar voltage. Pilihlah yang memiliki kode L dan U tadi, karena ini adalah yang mikroprosesor yang memiliki nilai TDP rendah dan memerlukan daya yang rendah. Boleh dikatakan merupakan mikroprosesor yang hemat energi. Apabila Anda ingin mengetahui secara langsung, yaitu melihat mikroprosesornya sendiri yang terdapat pada laptop, biasanya hal ini tidaklah mungkin apabila Anda membeli laptop jenis baru, karena biasanya pada casing luar laptop ini sendiri sudah disegel, dan membuka segel berarti menghilangkan garansi, kecuali apabila Anda
siap dengan kehilangan garansi, maka Anda bisa membuka laptop tersebut dan melihat langsung mikroprosesor yang terakit di dalamnya. Pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan yang ketiga adalah, mengapa ketahanan baterai laptop tidak konstan? Kadang hanya 90 menit, kadang bisa mencapai 150 menit. Seperti yang saya jelaskan tadi, apabila Anda menggunakan laptop Anda pada beban kerja yang tinggi atau load yang berat, maka daya yang digunakan akan semakin besar. Dengan demikian, cadangan listrik pada baterai akan lebih cepat habis. Namun, apabila Anda menggunakan beban yang ringan, maka daya yang dibutuhkan oleh mikroprosesor tadi juga menjadi berkurang atau lebih kecil, sehingga cadangan listrik di dalam baterai akan lebih awet. Jadi di sini, lama tidaknya baterai itu bisa digunakan atau ketahanan dari baterai itu sangat bergantung pada beban kerja laptop tadi. Semakin berat beban kerjanya, semakin cepat cadangan listrik yang ada pada baterai akan habis. Namun semakin ringan beban kerja yang digunakan oleh laptop tadi akan mengakibatkan cadangan listrik pada baterai semakin awet. Nah, di sini perlu saya ingatkan kepada saudara-saudara, jika akan membeli sebuah laptop, sesuaikan dengan keperluannya. Untuk apa laptop itu kelak akan digunakan? Ingatlah di sini, kesalahan pemilihan laptop dapat mengakibatkan penyesalan di kemudian hari.